Prokasma, program podcast kita semua. Halo sahabat Prokasma di seluruh Nusantara, balik lagi ya di Prokasma, program podcast kita semua, episode ke-45. Nah, di episode ke-45 ini kita nggak bosan-bosannya masih tentang dunia percintaan nih. Kebetulan saya di sini sekarang selain menjadi produsernya di Prokasma, saya juga sebagai risetor ke berbagai anak-anak muda nih tentang percintaan, karena saya belum berpengalaman di dunia percintaan gitu. Dan kebetulan sekarang ini lagi marak juga, selain yang kemarin itu tentang ayang-ayangan, ini tentang perghostingan nih Om. Ghosting. Jadi istilah ghosting itu jadi meninggalkan tanpa sebab yang pasti, meninggalkan tanpa kepastian lah gitu. Kayak hantu gitu ya? Ya kayak hantu, tiba-tiba ngalewas aja gitu. Dan yang paling banyak penyebab utama dari ghosting ini pasti pacaran secara virtual itu LDR. Ya LDR. Long distance relationship. Nah itu paling banyaknya yang itu. Jadi mereka itu saling hubungannya itu semakin merenggang gara-gara cuman ada masalah sepele itu. Ya, tapi itu kebanyakan anak-anak LDR yang di ghosting. Ya, anak-anak LDR kebanyakan. Tapi ada nggak yang followers gitu dia? Yang nggak LDR tapi tiba-tiba di ghosting, banyak juga. Nah, banyak juga itu. Jadi gimana ya? 50-50 lah, 50-50 antara yang LDR sama yang tetap muka langsung offline. Buset, ada juga gitu ya. Pacaran daring juga sekarang lagi marak loh gitu. Di pandemi iya Om. Jadi demi menghindari kontak fisik, menghindari kontak fisik, mereka rela itu ya pacaran secara daring gitu. Lewat Zoom Meet. Yang diundang yang diundang selingkuhannya semua ya. Buset ya. Jadi masalahnya apa nih kita? Masalahnya itu tentang gimana sih kita cara mensikapi orang yang tiba-tiba ngeghosting, dan tipsnya agar nggak di ghosting gitu Om. Dan kebanyakan ini satu-satu lah pertanyaannya. Iya, yang pertama dulu itulah gimana caranya kita terhindar dari perghostingan itu. Dan kebanyakan yang ngelakuin ghosting itu dari perempuan sih katanya itu ke laki-laki gitu, laki-laki yang meninggalkan perempuan gitu. Saya ngantuk ya asli jadi. Gimana? Laki-laki yang meninggalkan. Ya, laki-laki yang meninggalkan kebanyakan itu. Kenapa gitu? Nggak kalau perempuan kan 1 berbanding berapa gitu dengan laki-laki gitu. 1 berbanding 10. Nah, apakah ada kebosanan dalam melakukan percintaan itu gimana itu? Itu udah dijawab. Nah, yang pertama itu berarti bosan ya? Bosan. Nah, selain bosan itu ada lagi Om. Mungkin ada yang lain, ada orang baru atau gimana gitu ya? Tiba-tiba kalau saya bicara tentang ini, sebetulnya permasalahannya kan sama dengan yang kemarin. Ya. Yang kemarin itu kan apa sih namanya? Friendzone. Ya, friendzone. Nah, kalau friendzone itu kan masih belum ada hubungannya. Ini udah jadian kan? Ya, udah jadian. Tapi kemarin itu ada 4 kalau tidak salah yang saya itu kan. Yang pertama itu adalah keterbukaan. Masih ingat nggak? Ya, yang pertama itu adalah keterbukaan. Terus satu dulu saling komunikasi dulu. Kemudian yang kedua adanya keterbukaan. Ketiganya itu saling ada tanggung jawab. Yang keempat komitmen itu dia, saling menjaga. Ya, artinya kalau misalkan terjadi ada ghosting seperti tiba-tiba meninggalkan, pondasinya belum kuat. Yang 4 tadi itu ya belum dipegang. Pondasi cintanya aja. Pondasinya belum kuat, sehingga ya itu tadi, karena terjadi sebuah kebosanan, dia bisa meninggalkan kita tiba-tiba, atau ada sesuatu yang lebih dari ini ya. Iya, lebih dari pasangannya, dia juga kan bisa meninggalkan gitu. Jadi semua itu bisa terjadi karena memang itu 4 faktor tadi belum ada di dalam hubungan tersebut gitu ya.
Satu komunikasi jarang. Kemudian keduanya apalagi keterbukaan gitu kan. Terus yang ketiganya apalagi bisa bertanggung jawab, saling mempercayai. Ya akhirnya karena tidak ada komunikasi, gitu. Komunikasi ya. Diam-diam. Atau mungkin karena keseringan komunikasi jadi jenuh ya. Ada juga yang kayak gitu itu, ya. Ada. Jadi saya mau ngomong bercinta apa ya, Bang? Beda ya bercinta relationship itu sebetulnya ya saya dulu pernah bilang naik turun kan. Ya. Kadang naik, kadang turun. Kadar cinta dan sayangnya kadang naik dan kadang turun. Dan itu harus disikapi. Ya. Jadi kita bagaimana cara menyikapi ketika kadarnya sedang naik-naiknya nih? Iya. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu ya? Mempertahankan itu. Kemudian bagaimana caranya juga ketika pada saat lagi turun-turunnya? Cara kita naikin menyikapinya. Ya. Menyikapinya. Jadi gini. Nah, karena mood gini. Kan cinta itu ya. Cinta itu kan naik dan turun. Rasanya tuh ya. Ya. Ketika sedang naik-naiknya nih, kerbogoh-bogoh nak, sikapi dengan dewasa. Turun-turun nak, sikapi dengan dewasa. Ayana komitmen dirinya. Itu. Dan jangan berpikiran bahwa bercinta lagi, menjalin sebuah hubungan itu akan senang terus, akan kangen terus, akan rindu terus. Nah kalau udah berpikir seperti itu ketika menghadapi satu masalah, selesai. Gitu. Ya, jadi ketika komitmen sudah bukan komitmen. Ketika sudah memproklamasikan diri, oke, kita pacaran. Dua-duanya harus saling paham bahwa satu saat itu akan naik turun. Dan diobrolin gimana kalau lagi turun nih. Misalkan tiba-tiba gue lagi bete sama lo. Misalkan tiba-tiba gue lagi jenuh sama lo. Apa yang bakal kita lakukan ketika misalkan dalam hubungan tersebut? Dan pertanyaan itu muncul saat pertama kali komitmen. Itu. Oh iya, komitmen itu ya. Di komitmen awal. Oh iya. Jangan sampai terjadi permasalahan di tengah perjalanan tiba-tiba tidak bisa menyikapi permasalahan. Ya. Saya begitulah prinsipnya kalau saya jadi anak muda. Set. Tapi kalau misalkan gitu, apakah si perempuannya nggak wah, ini orang nggak bakal konsisten nih sama saya karena kan dia udah bilangnya kayak gitu, pasti akal timbul itu nggak sih Om? Sebelah mana sebetulnya? Gitu ya? Justru kalau menurut saya kalau sudah berbicara seperti itu justru ada keterbukaan. Ada keterbukaan. Ada keterbukaan karena kita bukan malaikat gitu loh. Yang selalu benar gitu. Yang selalu benar. Kita bukan malaikat yang selalu benar. Kita pasti akan ada salahnya. Dan harus diomongin. Yang kalau gua salah harus gimana yang gitu kan? Masa si cewek nggak percaya digituin? Masa si cewek jadi turun kepercayaannya? Nggak mungkin kalau menurut saya. Iya. Justru akan lebih. Nah gimana tuh cewek tuh? Akan lebih harusnya lebih percaya gitu. Iya. Gitu. Bukan berarti bimbang atau apa, enggak. Hirup telempeng bae. Orang tuh kudu siap-siap ngadapin tanjakan, kudu siap-siap ngadapin pepudunan gitu. Itu disiapkan di awal, hancur di perjalanan gitu kan? Ya. Harus lebih visioner ya buat kedepannya gitu. Iya. Ya menjalin hubungan relationship pun harus visioner. Melihat ke depan. Dan ini apa sih yang ngomongin tentang ghosting ini kan? Si korbannya ini kadang dia itu mengalami yang namanya depresi itu Om. Terus kayak gak bisa ngelupain ya, gak bisa move on. Nah itu tuh disebabkannya gara-gara apa sih gitu Om? Gara-gara emang ada gara-gara di ghosting kan? Kenangan yang lebih dalam gitu, gimana tuh? gara-gara di ghosting jadi gitu. Ya kan pertanyaannya gara-gara apa? Kenapa seperti itu? Karena di ghosting. Pertanyaannya gimana sih? Cewek depresi, gak bisa move on. Gara-gara apa kan? Ya. Gara-gara di ghosting.
Oh iya juga sih. Iya, pertanyaannya kemana nih, arah ke pertanyaannya kemana? Oh iya tadi apa sih yang gimana sih gitu cara menyikapinya biar gak depresi gitu maksudnya kayak gitu Om. Oh gitu. Ya itu kan benar ya emang gimana sih emang gara-gara ghosting ya benar. Terus mungkin ya cara menghindarinya biar nggak Di ghosting. bukan biar nggak depresi ketika udah terlanjur di ghosting tuh buat cewek lah gitu. Itu kembali lagi sebetulnya apa namanya, jawaban kemarin udah dibahas sebetulnya. Nah itu dia. Jangan sampai merasa kita itu orang terlalu mendramatisir suasana gitu. Karena hidup kita tidak untuk hari ini, hidup kita dah untuk ke depan. Ya. Karena di ghosting bukan berarti kiamat gitu aja. Sederhananya gitu aja lah. Di ghosting bukan berarti kiamat, bukan berarti selesai hidup lu, enggak. Lu mesti jalanin hidup lagi. Jalan terus ke depannya, masih ada jalan, masih banyak banyak cabang lah gitu. Ya, masih banyak istilahnya beginilah. Ya, apa yang harus disikapi ketika di ghosting? Ya, yang pertama, satu introspeksi dulu. Introspeksi saja dulu. Kenapa? Ini permasalahannya cewek ya? Iya. Yang jadi itunya sih si cewek yang di itu. Kenapa cowoknya meninggalkan? Ya, introspeksi dulu. Tapi harus objektif ya. Harus objektif, jangan subjektif. Kalau subjektif ya kita akan selalu mencari pembenaran. Benar, ya betul. Bukan mencari kebenaran, tapi selalu mencari pembenaran. Kayaknya enggak sih. Gue enggak gitu kayaknya. Itu kalau menilai diri kita secara subjektif, tapi minta dinilai sama orang lain. Gitu ya. Ya, objektif orang lain, dari sudut pandang orang lain. Gimana kita? Survei lagi. Ya, apa sih teman-teman ada teman-teman dekat kan? Gitu. Setelah introspeksi diri, harus ditemukan kekurangannya, harus ditemukan kesalahannya. Kalau tidak ditemukan kekurangan dan kesalahan, berarti ada something yang ada sesuatu yang harus dibenarkan. Gitu, harus dibenarkan. Yang betulkan itu. Artinya dia merasa bahwa kekurangan saya adalah tidak punya kelebihan. Buset, kekurangan saya tidak punya kekurangan gitu. Berarti kebalik ya. Iya, introspeksi berarti ya harus gimana gitu saya, terus apa yang salah gitu kan, yang bisa menyebabkan si lawan jenisnya itu nggak nyaman gitu, misalkan apakah dari penampilan, apakah dari sikap gitu, atau mungkin bau ketek gitu kan. Bisa aja kan. Bisa itu aja kan. Harus sepele. Cowok bisa jadi ilfil juga kalau misalkan ceweknya bau ketek. Nah ini yang survei lagi kayaknya nih, seberapa banyak sih cewek yang langsung mutusin itunya sih ya. Ilfil, asli ilfil. Oh ilfil ya. Ilfil itu berarti datang dari hal sepele itu tadi ya. Iya, orang udah cantik, cantik banget gitu kan. Pas gitu dideketin, hilang lah surat. tapi kan itu masih bisa dirundingkan lah satu sama lain itu kan, gak langsung itu kan. Tapi kadang-kadang harus agak sensitif juga si taunya. Nggak mungkin langsung yang lu boketek yang set. Dia langsung ngedrop. Bisa pakai kode-kode lah. Kayak bau kambing ini main ya. Aduh gitu kan, misalkan bau jamban gitu. gitu. Atau ngasih kado lah, kadonya deodoran gitu kan. Buset, kayak nyentuh banget ya. Ternyata dia perhatian ya. Sabun. Ketek gue bau. Bau juga ternyata. Iya. Mungkin dari ilfil juga itu bisa ninggalin juga. Pokoknya cari kekurangan diri kamu. Dan itu belum tentu menjadi sebuah jawaban, itu penyebab ghosting ya. Hanya kemungkinan. Ya, hanya kemungkinan. Dan kan sudah terlanjur ditinggalin gitu kan. Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Walaupun pada akhirnya kita harus merelakan, mengikhlaskan, ya kita harus bisa memperbaiki diri ke depannya agar tidak di ghosting lagi. Dan pasti kan itu bakalan jauh, komunikasi juga jauh, terus nah soal hubungan silaturahmi nih gimana tuh Om?
cara-cara menjalinya kembali itu kan biasanya canggung tuh kalau misalkan udah bukan siapa-siapanya lagi nih mau nanya juga. Oh ini berarti gimana, ceritanya gitu. masih satu sekolahan. Nah itu dia cewek satu sekolahan karena saya pun surveinya di satu sekolah. Oh iya. Jadi hati-hati ketika ada Ipang nanya-nanya sesuatu. Itu artinya dia lagi nyari bahan buat Prokasma. Nah itu tuh gimana tuh Om? Biar gak canggung lah ini mah karena kan butuh waktu. Kita tuh orangnya gimana sih? Butuh waktu karena untuk melupakan seseorang yang kita cintai itu tidak bisa semudah memulaikan telapak tangan. Nah, karena yang kita ingat itu hanya kenangan manisnya saja, gitu ya, kenangan manisnya saja. Coba kubur kenangan manisnya. Kalau memang niat mau ngelupain ya, maksudnya dalam arti kata ngelupain rasanya. Ya ngelupain rasanya. Ya. Kubur kenangan indahnya, bangkitkan kenangan buruknya, sehingga kamu bisa, oh iya, dia bukan terbaik buat saya. Gitu. Jadi saya bisa ngadepin sesuatu yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Dan dia tetap jadi teman saya, gitu. Iya. Jadi biar gak ada rasa canggung lagi ke depannya ya, biar komunikasi terus jalan, silaturahmi terus. Itu butuh waktu. Lancar, gitu. Butuh waktu, gak bisa seminggu 2 minggu, kadang bisa 2 tahun. Oh, dan itu juga mungkin memerlukan psikiater atau gimana itu ya? Enggak juga sih. Tapi sebetulnya kalau kayaknya sih buat anak-anak muda sekarang cepet lah. Cepet ya. Cepet. Karena nggak begitu serius ya. Ya karena kan mereka kan cuma sekedar coba-coba kan. Iya coba. Iya. Namanya juga coba-coba kan gitu kan. Nggak serius amat gitu loh. Ya sakit hati 2 hari 3 hari seminggu selesai. Tapi ada juga loh, apa sih fenomena misalkan pacaran virtual, di ghostingnya pun virtual dan tapi sakitnya itu keterusan gitu. Ada juga yang kayak gitu. Itu berlebihan banget gitu sih kayak gitu ya. Padahal kan itu cuman apa sih? Dan gak usah introspeksi. Ya. Itu karena apa? Karena virtual. Gitu. Karena itu dia. Apa sih namanya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap terhadap ya. Si dianya gitu yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah itu dia nggak baik. Kadang-kadang itu sih itu yang disebabkan ghosting-ghostingan tuh yang kayak gitu. Jadi kita tuh udah berekspektasi berharap lebih tinggi gitu ke seseorang, tiba-tiba dianya ngalewas aja gitu, jadi gitu. Nah jadi intinya sih kalau ghosting itu emang apa ya, pertama nggak begitu dalam juga sih Om ya, dalam apa ya, melupakan gitu, bisa juga sehari 2 hari gitu ya, setahu ngelupain di ghosting ya. Ngelupain ghosting gitu. Yakin bisa lah, bisa. Yakin. Itu tadi tipsnya ya, inget-inget aja kejelekan. Nah inget-inget aja kejelekan, misalkan ngedorong motor dari dari rumahnya ke pom bensin gitu beberapa kilometer, nah itu kan kejelekan. Saya kemarin lihat beberapa film ada sekitar 5-10 film. Perempuan semuanya kalau saya. Perempuan semuanya yang tiba-tiba dia harus di ghosting kayak gitu. Salah satu adegannya hampir sama semua. Foto-fotonya buang tempat sampah, foto-fotonya dibakar. Mainstream ya? Ya mainstream. Dan begitu mungkin apa? Cara dia melupakannya. Seperti itu. Caranya sekarang ini kalau kita masih nyimpen foto, nyimpen barang-barang pemberian dari dia, ya gimana mau ngelupain gitu kan? Pemberontakannya gagal gitu. Pemberontakan ceweknya gagal. Kalau misalkan memang mau ngelupain, ya udah hapus semua. Iya. Hapus semua. Dan di dunia ini kan tidak hanya dia aja, tidak hanya cowok itu aja. Iya. Masih banyak lagi cowok-cowok, laki-laki lain ya. Kalau nggak ada cowok ya laki-laki jadinya gitu kan. Bedanya. Iya. Itu sih ya. Kalau misalkan yang ngeghosting itu, jadi gak cuman di di dunia percintaan ya Om. Ghosting itu mungkin di organisasi juga ada. Tiba-tiba dia ngehilang ya, gitu kan. Ya tanpa alasan yang jelas. Alasannya sepele, padahal itu masih bisa diatasi lah gitu. Misalkan gara-gara nggak bisa manage waktu nih, banyak pekerjaan gitu. Itu soalnya nggak
masih bisa diminimalisir, disisir gitu. Iya, di organisasi juga sama seperti itu. Karena organisasi itu kan bagaimana cara kita menumbuhkan kecintaan terhadap organisasi itu. Kalau misalkan kita dari dasarnya emang nggak cinta, ya itu pasti kan sifat ghosting itu akan ada gitu. Dan yang si ghosting itu namanya ghostman. yang ke ghostingnya namanya ghoster. Anjay gitu. Kalau yang cewek ghost girl. Ghost girl gitu. Itu jadi di semua aspek lah gitu. Jangan coba-coba nge-ghosting lah gitu. Kalau misalkan lebih baik dibicarakan. Lebih baik dibicarakan, lebih baik bertemu. Dengan bicara semua akan selesai. Selesainya itu arti kata selesai ya sudah selesai. Oke, saya nggak bakal masuk lagi di sini. Saya nggak bakalan jalanin lagi hubungan sama kamu. Clear. Iya. Gitu kan? Benar-benar mau. Si yang di ghosting nggak nanya-nanya. Iya. Yang nge-ghosting nggak punya beban. Betul. Jadi mau apapun itu jawabannya. Sama ketika kita nembak nembak pasangan. Nembak kan diterima ataupun ditolak. Kan? Ketika kita nge-ghosting sakit dan tidak sakit gitu. Iya. Karena meninggalkan dan ditinggalkan itu hanyalah masalah waktu. Buset. Dalam. Siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan, itu juga masalah waktu. Tapi ketika kita berada di satu titik itu, jangan pikirkan pada saat ditinggalkan, tapi pikirkan pada saat ketika bertemu lagi dengan seseorang yang bisa memberikan kehidupan kita yang lebih baik. Buset. Gitu. Jadi mau ayah tuh di ghosting langsung merasa kiamat hari ini. Mungkin itu hanya satu atau dua cewek gitu ya kan ya. Memang kalau ngomongin soal cewek ini gak banyak sih gitu ya. Kemarin juga udah namanya kode-kode gitu. Sekarang udah tentang perghostingan. Pokoknya cewek itu selalu benar lah dan laki-laki harus selalu disalahkan gitu lah soal masalah percintaan yang kayak gini mah. Kenapa sih bisa gitu ya? Emang dari dulunya kayak gitu ya? Egonya kan gini, egonya aja perempuan lebih besar daripada laki-laki. Egonya dia lebih besar. Nafsunya lebih besar perempuan daripada. Nah itu yang kemarin juga seperti itu. Emang bener gak sih ya? Betul. Di agama bener ya Om? Betul. Jumlahnya lebih besar daripada jumlah laki-laki, 10 berbanding 1. Berarti emang benar definisi. Nafsunya juga sama, 10 banding 1. Iya. Egoismenya juga sama. Seorang perempuan kalau sudah suka dia bisa memendam perasaan sukanya sampai 40 tahun lebih. Tapi kalau dia juga akan tidak suka dengan orang bisa lebih dari 40 tahun. Kalau teresap tidak suka 40 tahun, bukan 40 hari lagi coy. Bukan. Gila sih itu 40 tahun. Bener gak sih itu 40 tahun bro? Bisa sampai gak suka gitu ya? Lamun teresap itu guys sampai kairah baik. Nah itu meskipun mungkin ketika bertemu ya biasa, tapi sebetulnya hatinya nggak suka. Gitu. Jadi buat perempuan jangan sampai kayak gitulah gitu. Kalau misalkan udah nggak suka bilang aja nggak suka gitu ya kan. Jangan sampai bertopeng dua lah gitu, bermuka dua gitu kan ya. Jadi menutupi ketidaksukaannya itu lewat komunikasi gitu ya kan. Itu namanya munafik gak sih Om kalau gitu? Kayak naif. Iya gitu. Jadi dia biasa gitu bercengkrama kayak kita padahal di belakang gimana gitu kan. Itu dia perempuan ya. Nah makanya mau mulai ngegitar lagi nih. di tengah di tengah gempuran perghostingan gitu kan. Set. Oh ya ini BTW kita sebentar lagi yang itu kan ada acara markas screening itu di tanggal 24 Februari. Jadi buat teman-teman khususnya filmmaker di Kuningan, ayolah gitu segera daftarin karya kalian gitu ya. Buat kita sharing-sharing gitu, diskusi bareng di markas screening tanggal 24 nanti gitu. Di markas screening bisa daftar langsung di link di bawah ini gitu. Nah, Oke, kalau tanggal 24 ada juga bulan Maret ya. Bulan Maret ya itu. Mudah-mudahan Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah terkendali lagi. Tidak ada Om Imron lagi. Bisa leluasa lagi. Betul. Dan yang pacaran daring pun bisa tetap muka lagi. Iya.
bisa kontak fisik lagi. Bisa melepaskanmu. Gitu. Gak bisa bagiku. Apa ya itu sih? Apa sih? Ada sih melepaskanmu kalau nggak salah ya. Aku tak tahu Apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. nggak masuk. Oke ya, mungkin itu ya soal masalah perghostingan ya. Kalau soal dunia percintaan sih pasti banyak trouble-nya. Itu sih waktu dibahas-bahas kemarin juga pasti jawabannya itu ngambilnya dari Tatang Sutarman sih. Sakitu wae tipe satmahnya. Ghosting terus pacaran virtual, ditinggalin, PDKT. Pokoknya di circle-circle yang itu aja, ruang lingkup yang itu aja gitu. Jadi di sini kita masih ada kesempatan 1 minggu lagi dan ada kesempatan buat kalian juga untuk berkonsultasi ke sini ya, ke Tatang Sutarman. Ke Tatang Sutarman lagi tentang dunia percintaan. Untuk bulan kedepannya kita akan kembali mengusung tema yang berbeda dengan bulan-bulan hari ini. Oke. Bulan-bulan hari ini gimana maksudnya? Bulan-bulan sebelumnya maksudnya gitu. Buset. Oke, makasih buat kalian kaula muda khususnya yang udah pantengin dan nonton Prokasma, program podcast kita semua episode perghostingan kali ini di episode 45. Terima kasih. Salam.